Banyak orang masuk ke dunia saham dengan harapan bisa cepat kaya, tapi akhirnya malah nyangkut di saham gorengan yang naiknya cepat lalu jatuh lebih cepat lagi. Padahal, kalau kita perhatikan investor-investor besar dunia, mereka justru mencari perusahaan bagus yang sedang dihargai murah oleh market. Di video kali ini, kita akan membahas 3 saham potensial yang menurut analisa memiliki valuasi murah, fundamental menarik, dan prospek bisnis yang masih sangat menjanjikan untuk beberapa tahun ke depan. Ini bukan saham yang hanya hype sesaat, tapi saham yang punya pondasi bisnis kuat dan berpotensi memberikan pertumbuhan jangka panjang. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena saham ketiga bisa jadi salah satu hidden gem yang belum banyak diperhatikan investor retail. Seringkali investor pemula terlalu fokus mencari saham yang sudah naik tinggi, karena takut ketinggalan momentum. Padahal, justru keuntungan besar biasanya datang saat kita membeli perusahaan bagus ketika market belum terlalu meliriknya. Konsep sederhananya seperti membeli barang diskon berkualitas premium. Ketika valuasi perusahaan murah, resiko kita menjadi lebih kecil dibanding membeli saham yang sudah terlalu mahal. Banyak orang salah paham mengira saham murah itu berarti harga per lembarnya murah. Padahal, valuasi murah bukan dilihat dari harga Rp1.000 atau Rp10.000, tetapi dari seberapa murah harga saham dibanding kualitas laba, aset, pertumbuhan bisnis, dan prospek perusahaan tersebut ke depan. Jadi, di video ini kita tidak hanya melihat harga sahamnya, tetapi juga kualitas bisnisnya secara keseluruhan. Sebelum masuk ke 3 saham pilihan, penting untuk memahami kondisi market saat ini. Di tahun 2026, market saham Indonesia mulai kembali menarik perhatian karena suku bunga perlahan stabil dan banyak emiten mulai mencatat pertumbuhan laba yang lebih sehat dibanding tahun sebelumnya. Investor asing juga mulai kembali masuk ke beberapa sektor tertentu yang dianggap punya prospek jangka panjang kuat. Ini menjadi momentum menarik, karena biasanya ketika market mulai pulih, saham-saham undervalued akan bergerak lebih dulu sebelum saham-saham populer lainnya ikut naik. Jadi strategi mencari saham murah tapi berkualitas bisa menjadi salah satu strategi terbaik untuk mempersiapkan portofolio beberapa tahun ke depan. Tentu saja tetap harus dianalisa dengan benar agar tidak salah memilih perusahaan yang murah karena memang bisnisnya sedang bermasalah. Di video ini, kita akan membahas 3 saham dari sektor berbeda agar lebih terdiversifikasi dan tidak bergantung pada satu industri saja. Kita akan melihat bagaimana pertumbuhan pendapatan perusahaan, laba bersih, valuasi PER dan PBV, prospek bisnis beberapa tahun ke depan, hingga resiko yang wajib diperhatikan investor. Jadi, video ini bukan sekedar ikut-ikutan rekomendasi saham, tetapi benar-benar mencoba membedah bisnis perusahaan secara lebih mendalam agar kalian bisa belajar cara menganalisa saham dengan lebih bijak. Dan seperti biasa, semua isi video ini bukan ajakan membeli atau menjual saham tertentu, melainkan bahan edukasi agar kalian bisa melakukan riset lanjutan sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Saham pertama yang masuk ke daftar kali ini adalah Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Banyak investor sebenarnya sudah mengenal saham ini, tetapi menariknya, di tengah kondisi market yang masih fluktuatif, valuasi BBRI justru mulai terlihat semakin menarik dibanding kualitas bisnis yang dimiliki. BBRI dikenal sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia dengan kekuatan utama pada segmen mikro. Inilah yang membuat bisnis mereka punya karakter unik dan sulit disaingi kompetitor lain. Ketika banyak bank fokus bermain di kredit korporasi besar, BBRI justru memiliki jaringan sangat luas hingga ke pelosok daerah. Hal ini membuat mereka memiliki basis nasabah yang sangat besar dan loyal. Bahkan dalam jangka panjang, sektor UMKM di Indonesia masih diprediksi akan terus berkembang karena menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Artinya, selama ekonomi Indonesia masih tumbuh, peluang pertumbuhan bisnis BBRI juga masih sangat terbuka lebar. Kalau kita melihat dari sisi fundamental, BBRI termasuk salah satu emiten yang sangat konsisten mencetak laba besar setiap tahunnya. Pertumbuhan laba bersihnya juga relatif stabil, dibanding banyak perusahaan lain yang kinerjanya naik turun mengikuti kondisi ekonomi. Selain itu, rasio profitabilitas bank ini juga sangat kuat. Market kadang memberikan valuasi murah terhadap saham perbankan ketika ada kekhawatiran perlambatan ekonomi atau kenaikan kredit macet. Namun justru di situ biasanya peluang mulai muncul. Ketika valuasi turun sementara fundamental perusahaan masih kuat, investor jangka panjang biasanya mulai melakukan akumulasi perlahan. Salah satu alasan kenapa saham seperti BBRI menarik adalah karena bisnis perbankan besar cenderung memiliki daya tahan kuat dalam jangka panjang. Mereka memiliki aset besar, jaringan luas, serta kemampuan menghasilkan cash flow yang stabil. Ditambah lagi, BBRI juga dikenal cukup royal membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya.
Kalau berbicara soal prospek ke depan, digitalisasi menjadi salah satu faktor penting yang bisa mendorong pertumbuhan BBRI lebih besar lagi. Saat ini banyak layanan perbankan mulai berpindah ke ekosistem digital, dan BBRI juga agresif memperkuat layanan digital mereka untuk menjangkau generasi muda serta pelaku UMKM modern. Ini penting karena perubahan perilaku masyarakat membuat transaksi digital semakin meningkat setiap tahun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di level positif juga menjadi katalis besar bagi sektor perbankan. Ketika konsumsi masyarakat meningkat, bisnis berkembang, dan kredit bertumbuh, maka bank biasanya menjadi salah satu sektor yang paling diuntungkan. Itulah kenapa banyak investor besar tetap menjadikan saham perbankan sebagai pondasi utama portofolio mereka. Dan ketika saham bank bagus diperdagangkan di valuasi yang relatif murah, itu bisa menjadi peluang yang sangat menarik untuk diamati. Namun tentu saja, setiap investasi tetap memiliki resiko. Untuk BBRI sendiri, salah satu resiko terbesar datang dari perlambatan ekonomi yang bisa meningkatkan kredit macet. Selain itu, kebijakan suku bunga juga sangat mempengaruhi profitabilitas sektor perbankan. Ketika suku bunga terlalu tinggi, permintaan kredit biasanya melambat dan pertumbuhan laba bank bisa ikut tertekan. Persaingan layanan digital antar bank juga semakin ketat karena hampir semua bank sekarang berlomba-lomba membangun ekosistem digital terbaik mereka. Jadi meskipun fundamental BBRI terlihat kuat, investor tetap perlu memperhatikan perkembangan ekonomi dan kinerja perusahaan secara berkala. Tetapi jika dilihat dari kombinasi valuasi, kekuatan bisnis, dividen, dan prospek jangka panjang, BBRI masih menjadi salah satu saham yang cukup menarik untuk masuk daftar pantauan investor jangka panjang. Saham kedua yang masuk ke dalam daftar kali ini adalah Telkom Indonesia atau TLKM. Di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan internet yang terus meningkat, sektor telekomunikasi menjadi salah satu sektor yang sebenarnya memiliki prospek jangka panjang sangat menarik. Namun uniknya, beberapa saham telekomunikasi justru sempat mengalami tekanan harga sehingga valuasinya menjadi lebih murah dibanding potensi bisnisnya. TLKM sendiri dikenal sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jaringan yang sangat luas dan bisnis yang cukup terdiversifikasi. Mereka tidak hanya mengandalkan layanan internet biasa, tetapi juga memiliki bisnis data center, infrastruktur digital, layanan enterprise, hingga anak usaha seperti Telkomsel yang sudah sangat dominan di pasar Indonesia. Ketika dunia semakin digital, kebutuhan terhadap konektivitas internet akan terus meningkat, dan ini menjadi peluang besar bagi perusahaan seperti TLKM. Kalau kita melihat gaya hidup masyarakat saat ini, hampir semua aktivitas sudah bergantung pada internet. Mulai dari komunikasi, hiburan, pekerjaan, pendidikan, hingga transaksi keuangan semuanya membutuhkan koneksi digital. Artinya, permintaan terhadap layanan data kemungkinan besar akan terus naik dalam jangka panjang. Inilah alasan kenapa bisnis telekomunikasi sebenarnya punya recurring income yang cukup stabil. Orang mungkin bisa mengurangi belanja barang tertentu ketika ekonomi sulit, tetapi kebutuhan internet biasanya tetap diprioritaskan. TLKM memiliki keunggulan karena mereka sudah memiliki infrastruktur besar yang sulit disaingi pemain baru. Membangun jaringan telekomunikasi membutuhkan modal sangat besar dan waktu panjang. Jadi perusahaan yang sudah lebih dulu menguasai infrastruktur biasanya memiliki posisi bisnis yang cukup kuat. Ketika market sedang kurang tertarik pada sektor telekomunikasi dan valuasinya turun, disitulah sebagian investor mulai melihat peluang jangka panjang. Selain itu, salah satu hal yang membuat TLKM menarik adalah kemampuan perusahaan menghasilkan cash flow yang cukup besar dan stabil. Ini penting karena perusahaan dengan arus kas kuat biasanya lebih tahan menghadapi kondisi ekonomi sulit. TLKM juga termasuk perusahaan yang rutin membagikan dividen kepada para investornya. Jadi selain potensi kenaikan harga saham, investor juga bisa mendapatkan pemasukan dari dividen tahunan. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan juga mulai fokus mengembangkan bisnis digital dengan margin keuntungan lebih menarik dibanding bisnis tradisional. Contohnya seperti data center dan layanan cloud yang kebutuhannya diprediksi akan terus meningkat seiring berkembangnya transformasi digital di Indonesia. Banyak perusahaan mulai memindahkan sistem mereka ke cloud dan membutuhkan infrastruktur digital yang lebih modern. Ini bisa menjadi mesin pertumbuhan baru bagi TLKM dalam beberapa tahun ke depan. Meski begitu, investor juga harus memahami resiko dari saham telekomunikasi seperti TLKM. Persaingan tarif internet yang ketat bisa menekan margin keuntungan perusahaan. Selain itu, kebutuhan investasi infrastruktur juga sangat besar, sehingga perusahaan harus terus mengeluarkan modal untuk menjaga kualitas jaringan mereka. Perubahan teknologi yang sangat cepat juga menjadi tantangan tersendiri, karena perusahaan harus mampu terus beradaptasi agar tidak tertinggal. Tetapi jika dilihat dari kekuatan bisnis, posisi market, valuasi yang relatif menarik, serta prospek digitalisasi Indonesia yang masih panjang, TLKM tetap menjadi salah satu saham yang layak dipertimbangkan untuk investasi jangka panjang. Apalagi kebutuhan internet kemungkinan besar akan terus meningkat setiap tahun, sehingga sektor telekomunikasi masih memiliki peluang pertumbuhan yang cukup besar di masa depan. Saham ketiga yang masuk ke daftar kali ini adalah Astra International atau ASII. Banyak investor mengenal Astra hanya sebagai perusahaan otomotif, padahal sebenarnya bisnis Astra jauh lebih besar dan terdiversifikasi dari itu. Mereka memiliki lini bisnis di sektor otomotif, alat berat, pertambangan, agribisnis, infrastruktur, logistik hingga jasa keuangan. Inilah yang membuat ASII menjadi salah satu perusahaan konglomerasi terbesar di Indonesia.
Ketika satu sektor sedang melemah, sektor lain masih bisa menopang pendapatan perusahaan. Diversifikasi bisnis seperti ini membuat Astra memiliki pondasi yang cukup kuat dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi. Menariknya lagi, dalam beberapa periode market sempat memberikan valuasi yang relatif murah terhadap ASII, meskipun fundamental perusahaan masih terlihat solid. Ini yang membuat banyak investor jangka panjang mulai kembali melirik saham ini sebagai peluang investasi menarik. Kalau kita melihat perkembangan ekonomi Indonesia, pertumbuhan kelas menengah masih menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendorong bisnis Astra ke depan. Ketika daya beli masyarakat meningkat, penjualan kendaraan bermotor biasanya ikut naik. Selain itu, kebutuhan pembiayaan kendaraan melalui sektor jasa keuangan juga menjadi sumber pendapatan besar bagi perusahaan. Astra tidak hanya menjual kendaraan, tetapi juga mendapatkan keuntungan dari pembiayaan, suku cadang, servis, hingga ekosistem bisnis lainnya. Jadi mereka memiliki rantai bisnis yang cukup lengkap. Di sisi lain, bisnis alat berat dan pertambangan Astra juga sering mendapatkan keuntungan ketika harga komoditas sedang tinggi. Artinya perusahaan ini memiliki beberapa mesin pertumbuhan sekaligus. Hal seperti ini biasanya disukai investor karena membuat pendapatan perusahaan menjadi lebih stabil dibanding bisnis yang hanya bergantung pada satu sektor saja. Dari sisi valuasi, ASII sering dianggap menarik karena memiliki fundamental kuat, namun diperdagangkan di valuasi yang tidak terlalu mahal dibanding kualitas bisnisnya. Banyak investor besar menyukai perusahaan yang punya rekam jejak panjang, manajemen kuat, dan konsistensi laba seperti Astra. Selain itu, saham ini juga dikenal cukup rutin membagikan dividen kepada investor. Jadi, bagi investor jangka panjang, ASII sering dianggap sebagai salah satu saham defensif yang tetap punya peluang pertumbuhan. Kedepan, perusahaan juga mulai beradaptasi dengan tren kendaraan listrik dan perkembangan teknologi otomotif baru. Ini penting karena industri otomotif global sedang mengalami perubahan besar menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Jika Astra mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan ini, maka peluang pertumbuhan mereka dalam jangka panjang masih sangat besar. Apalagi Indonesia juga memiliki potensi besar dalam ekosistem kendaraan listrik karena sumber daya nikel yang melimpah. Namun tentu saja tetap ada resiko yang harus diperhatikan. Bisnis Astra sangat dipengaruhi kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Ketika ekonomi melambat, penjualan kendaraan biasanya ikut turun. Harga komoditas juga bisa mempengaruhi kinerja sektor alat berat dan pertambangan mereka. Selain itu, perubahan teknologi otomotif yang sangat cepat membuat perusahaan harus terus berinvestasi agar tidak tertinggal dari kompetitor global. Tetapi secara keseluruhan, kombinasi diversifikasi bisnis, fundamental kuat, valuasi menarik, dan prospek jangka panjang membuat ASII menjadi salah satu saham yang cukup layak masuk radar investor. Terutama bagi investor yang mencari perusahaan besar dengan pondasi bisnis kuat dan kemampuan bertahan dalam berbagai siklus ekonomi. Kalau kita perhatikan, ketiga saham yang sudah dibahas tadi sebenarnya memiliki karakter yang berbeda-beda. Bank Rakyat Indonesia lebih kuat di sektor perbankan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah hingga UMKM. Telkom Indonesia memiliki kekuatan di sektor digital dan telekomunikasi yang kebutuhan jasanya terus meningkat setiap tahun. Sedangkan Astra Internasional unggul karena diversifikasi bisnisnya yang luas dan kemampuan bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Inilah alasan kenapa investor besar biasanya tidak hanya membeli satu saham saja, tetapi membangun portofolio dari beberapa sektor berbeda. Tujuannya agar resiko bisa lebih terkontrol. Ketika satu sektor sedang melemah, sektor lain masih bisa menopang performa portofolio secara keseluruhan. Jadi, penting untuk memahami bahwa investasi saham bukan hanya soal mencari keuntungan besar, tetapi juga bagaimana mengelola resiko dengan lebih bijak. Banyak investor pemula terlalu fokus mencari saham yang bisa naik cepat dalam waktu singkat. Padahal dalam praktiknya, konsistensi jauh lebih penting dibanding sekadar keuntungan sesaat. Saham-saham fundamental kuat seperti yang dibahas di video ini mungkin tidak selalu naik ratusan persen dalam beberapa bulan, tetapi mereka punya peluang lebih besar untuk bertumbuh stabil dalam jangka panjang. Investor sukses biasanya lebih memilih perusahaan yang bisnisnya jelas, labanya konsisten, dan memiliki prospek pertumbuhan yang realistis. Karena pada akhirnya, harga saham akan mengikuti perkembangan bisnis perusahaan itu sendiri. Jika bisnis terus berkembang, laba meningkat, dan perusahaan mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman, maka peluang harga saham untuk naik dalam jangka panjang juga semakin besar. Jadi daripada sibuk mengejar saham hype yang belum jelas fundamentalnya, lebih baik fokus membangun portofolio dari perusahaan berkualitas yang benar-benar kita pahami bisnisnya. Selain memilih saham yang bagus, strategi memilih saham juga sangat penting. Banyak orang mengalami kerugian bukan karena salah memilih perusahaan, tetapi karena salah menentukan waktu dan cara membeli. Misalnya membeli sekaligus dalam jumlah besar ketika market sedang euforia. Padahal strategi cicil atau dollar cost averaging seringkali lebih aman untuk investor jangka panjang. Dengan membeli secara bertahap, kita bisa mengurangi resiko salah timing. Selain itu, investor juga perlu memiliki mindset jangka panjang. Jangan sedikit-sedikit panik ketika harga saham turun beberapa persen. Market saham memang selalu bergerak naik turun setiap hari. Yang lebih penting adalah apakah bisnis perusahaan masih berjalan baik atau tidak. Jika fundamental perusahaan tetap kuat, sementara harga saham turun karena sentimen market jangka pendek, justru itu kadang menjadi peluang menarik untuk akumulasi tambahan. Satu hal yang wajib diingat, tidak ada saham yang pasti selalu naik. Bahkan perusahaan besar sekalipun tetap memiliki resiko. Karena itu, penting untuk terus belajar membaca laporan keuangan, memahami kondisi industri,
dan mengikuti perkembangan ekonomi secara berkala. Video seperti ini sebaiknya dijadikan bahan edukasi dan referensi awal, bukan langsung dijadikan alasan membeli saham tanpa riset lanjutan. Semakin kalian memahami bisnis perusahaan yang dimiliki, semakin tenang juga ketika market sedang bergejolak. Dan itulah salah satu rahasia investor besar dunia. Mereka tidak hanya membeli kode saham, tetapi membeli bagian dari sebuah bisnis. Jadi mulai sekarang, cobalah ubah mindset dari sekedar trading jangka pendek menjadi investor yang fokus pada kualitas perusahaan dan pertumbuhan jangka panjang. Karena kekayaan besar di pasar saham biasanya dibangun dari kesabaran, konsistensi, dan keputusan investasi yang rasional. Kalau kita simpulkan dari seluruh pembahasan tadi, ketiga saham yang sudah dianalisa memiliki kombinasi yang cukup menarik antara valuasi, fundamental, dan prospek bisnis jangka panjang. Bank Rakyat Indonesia punya kekuatan besar di sektor perbankan dan UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Telkom Indonesia memiliki peluang besar dari pertumbuhan digitalisasi dan kebutuhan internet yang terus meningkat setiap tahun. Sedangkan Astra Internasional menawarkan diversifikasi bisnis kuat, yang membuat perusahaan lebih tahan menghadapi berbagai kondisi ekonomi. Ketiganya memang bukan saham yang dijamin langsung terbang dalam waktu singkat, tetapi justru itulah karakter saham berkualitas yang biasanya dicari investor jangka panjang. Mereka bertumbuh perlahan bersama perkembangan bisnis perusahaan. Dan seringkali, hasil terbesar di pasar saham datang dari kesabaran memegang perusahaan bagus dalam jangka waktu yang lama. Banyak orang sebenarnya tahu bahwa investasi saham bisa menjadi salah satu jalan membangun kekayaan, tetapi tidak banyak yang benar-benar sabar menjalankannya. Mayoritas terlalu fokus pada pergerakan harga harian, dan akhirnya mudah terpengaruh rasa takut maupun euforia market. Padahal investor yang berhasil biasanya memiliki pola pikir berbeda. Mereka fokus pada kualitas bisnis, pertumbuhan laba, dan prospek perusahaan beberapa tahun ke depan, bukan sekedar pergerakan harga minggu depan. Karena itu penting untuk mulai membangun mindset investasi yang lebih dewasa. Jangan hanya membeli saham karena ikut-ikutan influencer atau melihat orang lain cuan besar dalam waktu singkat. Pelajari bisnisnya, pahami resikonya, dan pastikan keputusan investasi dibuat berdasarkan analisa yang rasional. Semakin kalian disiplin dalam proses belajar dan investasi, semakin besar juga peluang kalian untuk bertahan dan berkembang di pasar saham dalam jangka panjang. Dan yang paling penting, jangan lupa bahwa market saham selalu bergerak dalam siklus. Ada masa bullish ketika hampir semua saham naik, dan ada masa bearish ketika market penuh ketakutan. Justru di saat market penuh keraguan seperti itulah, peluang besar sering muncul. Investor besar biasanya tidak membeli ketika semua orang sudah euforia, tetapi ketika saham bagus sedang dihargai murah oleh market. Tentu tidak mudah melawan rasa takut, karena itu dibutuhkan pengetahuan dan keyakinan terhadap kualitas perusahaan yang kita beli. Maka dari itu, teruslah belajar membaca laporan keuangan, memahami valuasi, dan memperhatikan perkembangan industri perusahaan yang kalian investasikan. Karena semakin tinggi ilmu dan pengalaman kalian, semakin kecil kemungkinan membuat keputusan impulsif yang merugikan portofolio investasi kalian sendiri. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video edukasi saham lainnya. Tulis juga di kolom komentar saham apa yang menurut kalian masih murah dan punya prospek bagus untuk beberapa tahun ke depan. Siapa tahu bisa kita bahas di video selanjutnya. Dan ingat, tujuan utama investasi bukan sekadar mencari keuntungan cepat, tetapi membangun aset dan kebebasan finansial secara perlahan dalam jangka panjang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian menjadi investor yang lebih bijak dan lebih siap menghadapi market ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya.